Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinda Gustina dari kelas 11 IPA 3, siswa SMA Negeri 7 Bramuli. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana wabah COVID-19 bisa berakhir. Ini adalah sebuah artikel yang penting dari The Washington Post. Mengapa wabah seperti virus corona dapat menyebar secara cepat dan bagaimana cara kita menurunkan kurva penyebarannya? Kurva yang melengkung seperti gambar artinya suatu saat wabah ini akan berhenti. Kalau garis ini mewakili kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan. Dan kalau di bawah garis, ini artinya kemungkinan besar akan dirawat. Jika di atas garis, kemungkinan besar kesulitan dan bahkan meninggal dunia. Dan di sini tugas saya agar kurva tersebut tidak terlalu melonjak tinggi, sehingga semua orang yang sakit bisa masuk ke rumah sakit dan ditangani oleh petugas kesehatan. Jadi, bagaimana cara membuat kurva tersebut menjadi landai? Orang yang sakit bersentuhan dengan orang yang sehat, membuat dia sakit lalu menularkan ke orang lain. Jika orang yang sudah sembuh dan mempunyai imunitas, sehingga kemungkinan ditular lagi itu kecil atau hampir tidak ada. Sehingga caranya sebuah wabah apapun dari zaman dahulu berhenti ketika cukup banyak orang terkena virusnya lalu menjadi imun, sehingga virusnya tidak bisa menularkan lagi. Disinilah kenapa kita perlu yang namanya social distancing atau menjauhi diri. Ini contoh, kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa, nggak ada pikiran, dan semua orang tetap pergi keluar rumah seperti tidak ada apa-apa, sehingga satu orang akan menularkan ke semua orang dengan berbarengan dan itu akan sangat berbahaya. Di sini, jika terjadinya lockdown di Wuhan untuk membuat orang-orang tidak sakit sekaligus berbarengan, jadi kurvanya menjadi landai sehingga memberi waktu untuk menjadikan orang-orang sembuh dan akhirnya bisa melandai kurva-kurvanya. Nah, sekarang kita lihat. Jika dilakukan social distancing, yaitu mengurangi keluar rumah, jalan-jalan, dan lain-lain yang tidak terlalu penting. Dan pada gambar ini, jika social distancingnya benar-benar ekstrim, seperti orang-orang tidak boleh keluar malam, tidak boleh jalan-jalan, dan sebagainya. Inilah yang terjadi jika kita lihat. Beda sekali kan? Jadi, jika ada orang yang sakit, tapi mereka bisa tetap masuk rumah sakit dan dirawat oleh tenaga kesehatan. Maka dari itu, ayo teman-teman, terapkan social distancing di rumah, melakukan apapun di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah, dan semua kegiatan itu di rumah untuk mencegah terjadinya penularan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.